Di bawah sorot lampu megah aula besar rakyat di Beijing, dunia menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat simbolik. Dua tokoh paling berpengaruh di planet ini berjalan perlahan menuju satu titik yang sama. Di satu sisi ada Donald Trump, di sisi lain berdiri Xi Jinping. Dan ketika tangan mereka akhirnya saling menggenggam di depan kamera dunia, banyak orang melihatnya sebagai pertanda meredanya ketegangan global. Namun pertanyaan-pertanyaan kritis seketika muncul, bahwa benarkah ini awal perdamaian baru? Atau justru hanya jeda sementara sebelum pertarungan yang jauh lebih besar dimulai? Karena sesungguhnya, yang terjadi di Beijing bukanlah kisah tentang persahabatan. Ini adalah kisah tentang dua rival besar yang terpaksa duduk bersama karena mereka sadar bahwa dunia bisa runtuh jika mereka terus bertabrakan. Opening ini penting untuk dipahami, sebab hubungan Amerika Serikat dan China hari ini bukan lagi sekadar persaingan antar negara. Ini adalah perebutan kendali atas ekonomi dunia, teknologi masa depan, jalur perdagangan global, hingga pengaruh geopolitik abad ke-21. Dan menariknya, di balik senyum diplomatik itu, kedua negara sebenarnya masih saling mencurigai. Pertemuan bilateral yang berlangsung lebih dari 2 jam di Beijing itu tampak hangat di permukaan. Seremoni penyambutannya dibuat sangat megah, karpet merah dibentangkan. Pasukan kehormatan berdiri rapi. Media internasional diarahkan untuk menangkap setiap senyuman dan gestur personal. China ingin dunia melihat bahwa mereka tetap menjadi pusat gravitasi global. Bahwa Washington tetap harus datang ke Beijing. Bahwa meskipun Amerika mencoba membatasi pengaruh China lewat tarif, embargo teknologi, dan tekanan geopolitik, pada akhirnya mereka tetap tidak bisa benar-benar melepaskan diri. Disinilah permainan citra dimulai. Xi Jinping menggunakan narasi yang sangat strategis. Ia menegaskan bahwa dunia sedang berada di persimpangan jalan. Pilihan yang ditawarkan hanya dua, yaitu kerjasama atau konfrontasi. Dan pesan itu sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada Trump. Pesan itu ditujukan kepada seluruh dunia. China ingin tampil sebagai kekuatan yang stabil, rasional, dan siap menjadi mitra global. Sementara Amerika sering dipersepsikan membawa ketidakpastian lewat perang dagang, sanksi, dan tekanan militer. Tetapi di sisi lain, Trump juga datang dengan gaya khasnya sendiri. Alih-alih langsung menyerang secara verbal, ia memilih pendekatan personal. Pujian-pujian hangat dilontarkan kepada Xi Jinping. Bahasa tubuh dibuat lebih cair. Nada bicara dilunakan. Banyak yang mengira itu tanda kelemahan. Tapi belum tentu, karena dalam diplomasi tingkat tinggi, pujian kadang bukan tanda hormat, melainkan alat negosiasi. Trump memahami satu hal penting, bahwa konflik terbuka dengan China saat ini terlalu mahal bagi Amerika. Dan inilah bagian paling menarik dari seluruh pertemuan tersebut. Trump tidak datang sendirian. Ia membawa delegasi elit yang terdiri dari para pemimpin perusahaan terbesar Amerika Serikat, mulai dari sektor otomotif listrik, semikonduktor, teknologi AI, keuangan, ponsel pintar, hingga industri penerbangan. Kenapa itu penting? Karena disitulah realitas sebenarnya terlihat. Di depan kamera, Amerika dan China terlihat seperti rival strategis. Tetapi di belakang layar, ekonomi mereka sudah terlalu terhubung untuk dipisahkan sepenuhnya. Inilah paradoks terbesar dunia modern. Amerika ingin membendung kebangkitan China, tetapi perusahaan-perusahaan Amerikanya sendiri sangat bergantung pada pasar dan rantai pasok China. Di lain sisi, China ingin mengurangi dominasi Amerika, tetapi pertumbuhan ekonominya masih membutuhkan akses teknologi, investasi, dan pasar global yang sebagian besar dikendalikan Barat. Jadi meskipun kedua negara saling menyerang secara politik, mereka tetap saling membutuhkan secara ekonomi. Dan itu menciptakan situasi yang sangat unik, bahwa keduanya adalah musuh strategis yang tidak bisa benar-benar berpisah. Bahkan, banyak analis menyebut hubungan ini seperti pernikahan beracun dalam geopolitik global, penuh konflik dan penuh kecurigaan, tetapi terlalu mahal untuk diakhiri, karena jika hubungan itu benar-benar pecah, efeknya tidak hanya menghantam Washington dan Beijing, seluruh dunia akan ikut terguncang. Bayangkan jika rantai pasok global lumpuh, harga semikonduktor melonjak, produksi elektronik terganggu, pengiriman barang tersendat, inflasi global naik, pasar saham runtuh, harga energi meledak, dan yang paling berbahaya adalah dunia bisa terbelah menjadi dua blok ekonomi besar seperti era Perang Dingin. Itulah sebabnya pertemuan di Beijing sebenarnya lebih mirip pembangunan jaring pengaman global, bukan untuk menghilangkan rivalitas, tetapi untuk memastikan rivalitas itu tidak berubah menjadi bencana. Di ruang-ruang tertutup, pembahasan mereka bahkan jauh lebih sensitif daripada yang diumumkan ke publik. Ada isu Timur Tengah yang merupakan isu yang sangat penting, karena baik Amerika maupun China sadar bahwa konflik besar di Timur Tengah bisa menghancurkan stabilitas ekonomi global, apalagi jika jalur energi terganggu atau konflik regional melebar. China sangat berkepentingan menjaga stabilitas pasokan energi, sementara Amerika sedang mencoba mengelola berbagai tekanan geopolitik secara bersamaan. Lalu ada isu yang lebih menakutkan lagi, yaitu perlombaan kecerdasan buatan atau AI. Hari ini, AI bukan lagi sekadar teknologi. AI sudah menjadi senjata geopolitik. Negara yang menguasai AI kemungkinan besar akan menguasai ekonomi, militer, keamanan siber, hingga propaganda informasi masa depan. Dan disinilah persaingan Amerika-China menjadi sangat berbahaya. Amerika ingin mempertahankan dominasi teknologinya. China ingin mengejar dan bahkan melampaui Barat. Karena itu, diskusi mengenai guardrail atau pembatas dalam persaingan AI menjadi sangat penting. Dunia mulai sadar bahwa jika perlombaan teknologi ini tidak dikendalikan, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada perang dagang biasa. Lalu ada isu paling sensitif, yaitu tentang kedaulatan wilayah di Asia Timur.
Inilah garis merah yang paling berbahaya, karena berbeda dengan perang tarif yang masih bisa dinegosiasikan, isu kedaulatan menyangkut harga diri negara. Ketika pembahasan menyentuh wilayah sengketa, pengaruh militer, dan posisi strategis di Asia Pasifik, maka seluruh dunia sebenarnya sedang melihat titik paling rawan dalam hubungan kedua negara. Satu kesalahan kecil saja bisa memicu eskalasi besar. Itulah kenapa pertemuan ini sangat penting. Bukan karena Amerika dan China tiba-tiba menjadi sahabat, tetapi karena keduanya sama-sama sadar mereka sedang bermain di tepi jurang. Dan menariknya, masing-masing pihak sebenarnya datang dengan kebutuhan domestik yang sangat besar. Bagi Amerika, stabilitas hubungan dengan China penting untuk meredam tekanan ekonomi di dalam negeri. Inflasi, harga barang, rantai pasok, hingga pasar tenaga kerja, semuanya terhubung dengan kondisi global. Sementara bagi China, kepastian jauh lebih penting daripada konfrontasi berkepanjangan. Ekonomi mereka membutuhkan prediktabilitas, investor membutuhkan kepastian, industri membutuhkan akses pasar. Artinya, kedua negara saat ini sama-sama tidak benar-benar siap menghadapi perang total. Namun jangan salah memahami situasi ini. Stabilitas bukan berarti rivalitas selesai. Justru sebaliknya, persaingan sebenarnya baru memasuki fase yang lebih canggih. Bukan lagi sekadar perang dagang terbuka, tetapi perang pengaruh, perang teknologi, perang data, perang rantai pasok, perang AI, dan perang membangun aliansi global. Amerika akan terus mencoba membatasi ekspansi teknologi China. China akan terus memperluas pengaruh ekonominya ke berbagai kawasan dunia. Dan negara-negara lain kemungkinan besar akan dipaksa memilih berdiri di orbit Washington atau masuk ke gravitasi Beijing. Inilah yang membuat pertemuan di Beijing menjadi sangat historis. Karena dunia hari ini sedang bergerak menuju tatanan baru. Era dominasi tunggal perlahan mulai digantikan oleh dunia multipolar. Dan dalam dunia seperti itu, konflik tidak selalu terjadi lewat perang terbuka. Kadang konflik justru hadir dalam bentuk kerjasama yang penuh kecurigaan. Pada akhirnya, jabat tangan Trump dan Xi Jinping bukan simbol lahirnya persahabatan baru. Namun itu adalah simbol dari kenyataan pahit geopolitik modern, bahwa dua rival terbesar dunia tidak bisa saling percaya, tetapi juga tidak bisa saling menghancurkan. Dan mungkin itulah fondasi paling rapuh, sekaligus paling penting yang sedang menjaga dunia, agar tetap berdiri hari ini.